Enggak, suara etana redaksi noise reductionnya diklik, tahan gitu kan biar nggak noise. Udah, ini kalau nggak ada noise reduction nih. Oh iya. Amin. Jangan kasih tahu yang lain ya Kang, nggak enak. Siap, Bunda Nora. Masya Allah. Ini. Udah upload YouTube? Oh iya, nggak tahu saya tanya Bang Jul. Coba udah upload belum YouTube-nya? Gua mau nyapa dulu teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam. Kang, tumben kelihatan lebih muda. Emang Akang masih muda? Kata siapa udah tua? Nih saya balikin dulu labnya ke YouTube ya. Set. Ke YouTube saya weh, Panglima Apologet Islam. Ya, bagi teman-teman di Panglima Apologet Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TB, Bunda Cahya, Mune, Julpikar, Haji Usman, wih banyak weh, Bunda Cahya dan semuanya cinta. Syukron ya sudah mendukung Panglima Apologet Islam ya, keren kan? Apa Bang Kores mualaf? Weh bukan, Bang Kores ini Islam dari lahir weh, bukan mualaf. Tanya aja ke Bang Kores, Bang Kores mualaf atau Islam dari lahir Bang Kores? Islam dari masih ruh. Gua kok nggak disebut ya. Al-Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke YouTube dulu, ke YouTube Panglima Apologet Islam guys, didukung ya, itu channel satu-satunya Akang baru monet weh. Ya kalau YouTube Kores nggak pernah disapa. Ya kalau Bang Kores di YouTube nggak pernah disapa. Bang Kores itu fokus kepada debat guys. Fokus kepada debat. Masa iya ya? Berarti Uktin Anda belum 3 tahun, harus 3 tahun dulu baru disapa di YouTube Kores. Tapi mantap juga dia nemu Enggak. YouTube gua. Si Nanda ini bukannya dari dulu loh, dari zaman pengamat debat lintas agama yang dulu ya. Oh berarti udah di follow kalau kayak gitu. Udah di follow, udah di komen kalau kayak gitu. Cuma kurang. Ya. Ya teman-teman yang 160 ini tolong dong ke YouTube Panglima Apologet Islam ya. Di subscribe dulu, bantu subscribe itu channel Akang ya. Panglima Apologet Islam. Di situ ada si TB dan kawan-kawan weh. Itu netizen Akang dari zaman pengamat debat yang lama tuh. Masya Allah. Keren. Kores dari mula-mula udah Islam, iya, udah Muslim dari lahir Kores itu, bukan mualaf. Kata siapa mualaf? Namanya aja Kores dia. Nama aslinya Kuris. Apa nama YouTube-nya? Panglima Apologet Islam, ya. Panglima Apologet Islam. Sok aja ketik, langsung muncul itu. Coba komen di YouTube, yang ada di YouTube, tolong dong komen dong di Panglima Apologet Islam. Siap, Masya Allah. Di komen, like, di share ya. Biar sapa-sapa dulu sama teman-teman YouTube weh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kamu anaknya berapa? Kok nanya anak sih? Iji, tes. Ngetes apa nih Iji? Satu, maklum nih, naik maklum nih. Pada nih, seolah naik. Maklum nih, naik maklum nih. Kayak penting ada kaditu mal kabintaro. Syukron Pak Denny. Pak Denny ngasihnya paus dong, kok ngasih kayak gituan? Pak Denny mah ke cewek aja ngasih paus. Maklum nih, syukron kabin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam seberapa Kak Bintaro? Tos Isa. Oh Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. iya. Kores tadi tuh Kores. Oh tapi sukaan pas ini nak. Pei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ian Wahyu. Waalaikumsalam. Ijon. Ya Waalaikumsalam. kayak alumni ngilu tuh sih. Ayu. Waalaikumsalam. Tuh bisa
Gurunda Juma, Gurunda Juma. Gurunda Juma, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Juma ada di Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, Gurunda ada di YouTube. Ada di YouTube Panglima. Insyaallah, syukran Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru monet Gurunda, masyaallah. Capek perjuangan nih, mau ngemonetin juga. Abdin live-kan juga ini Kang Bay Abdi. Oh, Ipan. Oh, syukran Pan. Di ini ya Pan. Ke komunitas ya, ke komunitas Gurunda ya. Ini ya, ke channelnya ya. Ya Pan ya. Oke Pan. Masya Allah. Syukran Pan. Ipan baik banget sama Akang. Kemarin saya ke sana ke Makassar nggak muncul si Ipannya. Nanda, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong si Ipan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Ini si Kores yang mana lagi? Kok gua banyak kali belum diikutin nih. Introvert Kang. Introvert apa sih artinya Pak Kores? Makhluk hidup yang bertulang belakang. Koma akunnya baru lagi ya, Pin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku online 2 HP, siap Nanda. Nanti pas acara ya, acara Milana Api ya, Bang Ipan, kita ngopi-ngopi di sana ya sambil makan palu basah. Oi Gung, lu TikTok bisa, lu Mobile Legend kagak bisa, parah. Gua udah honor. Apa tadi? Kores asupan YouTubemu. Emang itu YouTube aku kan ada 1000 berapa nih? Ada 1000. Duh, berapa? Ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 995 video. Mauli Dasari. Emang ini udah ditonton semua. Anjir, mantap juga. Mantap. Ya kalau Kores itu maksimal 2 Ikhwan gitu. Maksimal 2 setiap hari. Alumni ini di Kang private Ipan, ya? Private si ya? Pandi ini ya, Kang Ipan di komunitas ya, komunitas YouTube Gurunda ya. Kenapa Bang Yan? Alumni ini di privat ya? Mabar Akunnya? sekali doang. Mabar. Sekali doang mabrol namanya. Kayak nggak sisanya Kang alumni. Oke, siap. Kang Alip Alumni karunya nah di privat wae tuh eta akun teh. Iya, introvert kan, era. Unyil Usro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikutin malah di privat. Wih, si Akang rambutnya halus. Juga iya sarua ya Kang. Kang, saya open cam Naruto. Kang. Ata Halilintar. Bang Ahmed. Syukran Bang Ahmed. Kang, kurang Sunda pisan tah. Ayo. Wih, mantap, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Pesto. Waalaikumsalam. Ayo yang di TikTok ke YouTube dulu ya, ke YouTube Akang ya. Panglima Apologet Islam, di subscribe guys. Panglima Apologet Islam. Tony Twin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman Kristen, pendeta, pastor atau biarwati, nggak apa-apa deh, biarwati juga ya. Kalau yang ingin belajar Bible, kalau yang ingin tahu tentang ajarannya, silakan naik ke atas ya. Nanti kita sediain 3 SKS ya untuk kalian belajar Islam ya. Belajar Bible ya. Kalau belajar Islam kalian nggak bakal nyampe otaknya. Original teks Bible aja nggak paham, apalagi Al-Quran. Kang Badenaros muntos daftar ke API berapa hari konfirmasinya? Bang Kores tuh tanya tuh. Poh, wih, Pak Hasan, kumaha Pak Hasan? Geus aya can nu daftar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos daftar ke API. Kang Ruto, Pei kemana aja Pei? Baru ke YouTube Akang Pei. Belum Kang, oke. Banuarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahimoto kemana Ahimoto? Kang ketinggal ngebulna tenanon udah kena tadi.
Arul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah RT, waalaikumsalam. Butterfly, Wilujeng Sonten. Assalamualaikum Bang Kian Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Tapi Alhamdulillah. dompet sakit, dompet Mang Kores juga sakit. Biasalah. Kang, saya di Cibinong mau daftar API kemana Kang? Ke ini Jabotabek. di Play Store, Di Play Store itu ada. Pendaftarannya sudah lengkap di sana. Mandalawangi, waalaikumsalam. Play Store, di Play Store ketik Apologet Islam Indonesia. Nah di situ daftar, tinggal di download dulu tuh Apologet Islam Indonesia di Play Store, download terus daftar di situ. Insya Allah nanti paling berapa hari ya, saya nggak tahu ya, itu bagian medsos. Nanti insya Allah Biasanya itu langsung 2 hari 3 hari, Bang. soalnya nanti nggak ada DPW, nanti dilebur. DPW itu jadi Mualaf Center, misalkan Mualaf Center Jabotabek, Mualaf Center Jabar, Mualaf Center Jambi, Medan dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak ada DPW nanti. Jadi dibikin Mualaf Center semuanya. Keren kan? Kalau biasanya kalau untuk di Jabotabek itu biasanya di daerah Dompet khusus ada yang untuk tengah API bulan. Jabar. Oh. Khusus wilayah Jawa Timur, API Jatim biasanya. Tuh. Saya udah daftar lebih seminggu nggak dikonfirmasi. Coba ke Bang Jibril, di DM ke Bang Jibril. Soalnya bagian medsosnya Bang Jibril itu. Ke Bang Jibril ya, ke Bang Jibril itu. Itu yang bagian konfirmasi itu Bang Jibril guys. Kalau saya bagian humas. Bang Itu Kian Santang. Iya kenapa Bang? Mudah-mudahan ya si Demian itu yang kemarin syahadat di roomnya Bang. Udah nepi, waalaikumsalam. Ya kenapa? Mudah-mudahan istiqomah dia. Amin. Butterfly. Sambil lihat nih Kang, berapa ini? Yang nonton berapa nih? Kemarin langsung Bang Kian Santang apa Gurunda Zuma kemarin yang mensyahadatkan dia? Ya Bang Juma lah. Mantap. Kalau di API biasanya Bang Juma, Bang Madura. Iya sih. Kebanyakan kalau di API ya, Gurunda Zuma yang mensyahadatkan. Betul. Dompet hareeng tengah bulan oh itu Mandalawangi can ngirim-ngirim deh ya. Syukran Bunda Nepi jazakallahu khairan kasiran ya. Kemudian mau Sehat selalu. apalin Mandalawangi apalah tuh coy gimana kan ini desain lama di Mandalawangi ini mantap. Lanjut Bang, ini nggak ada oten ini. Amelia, syukran Amelia. Belum ada hotel baru lab saya. Iya. API Jatim. Insya Allah istiqomah secara perjalanan 7 tahun. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Tadi ke Bang Juma lagi sibuk. Iya, lagi sibuk Bunda. Amelia, syukron ya, sehat selalu Bunda Amelia ya. Semoga Allah mengganti semua yang Syukron. Kalau untuk diinfakkan Jayapura Bunda itu Amelia ada sendiri ya. API Semoga Bunda Jayapura. Amelia sehat selalu dan dilancarkan sembuh segala macam urusannya Bagian ya. Santang. Amin ya Allah ya Rabbal Bang Kian alamin. Santang. Ya Bang Kalau Madura di- saya lagi ngomong. Kenapa? Ya, maaf. Kalau yang di Jayapura itu kan apinya ada sendiri kan di Jayapura kan? Ya. Tuh. Oke lanjut. Wih, kayak Paulus anjir serabai. Ya tadi ada yang mualaf, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-sekali Paulus mengunjungi ya. Hmm. Ya. Namanya Kian Open Santang cam dong. rambut Kalau Naruto. gitu open cam dong.
Ya. apakah benar Paulus atau enggak gitu loh. Kan Paulus botak kan gitu. Oh, Opid naik lo, Opid. Opid naik lo, sini. Mana Basan? Coba. Nggak kelihatan mukanya. kan yang botak itu kepala bukan muka. Assalamualaikum. Ya ke bawah sampai ke bawah. Waalaikum ya ahli neraka, Opid, ahli neraka, so Opid belum. Opid teh paten ya. ahli nar. Waalaikum. Waalaikum ya ahli nar. Opid masih nyembah anak manusia, guys. Yang penting nggak percaya dongeng, Bang. Iya. Yang Aku dongeng nanya itu. boleh nggak Pit sebelum dilanjut Pit sama Peraista? Boleh nggak? Iya, silakan. Pit bisa ngebedain antara manusia Pasan, dengan noise, Tuhan pasan. nggak? Apa? Bisa membedain antara manusia dengan Tuhan nggak? Manusia apa, Tuhan apa gitu loh. Silakan. Kalau Tuhan itu kan omnipresent, omnipotent, omniscience, terus infinity. Impoten. Kok impoten? Omnipotent. Masa Tuhan lu impoten? Omnipotent, maha kuasa, maha hadir, Pantas maha tahu. Tuhan lu nggak nikah-nikah ternyata impoten, guys. Maha hadir, maha kuasa, maha tahu, itu bahasa Indonesianya. Terus? Itu. Terus kalau manusia? Manusia kan makhluk biasa. Makhluk biasa, oke. Kalau Yesus? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, di sini yang kok Allah? Allah ini kan nama sesembahan umatmu Islam. Allah itu kan generic name, Pak. Kata siapa? Ada dong itu nih. Kata siapa? Coba buka. Pantesan Tuhannya si Opid nggak Ah. nikah-nikah ternyata impoten, guys. Di mana, Pit? Nah, Bentar. Al-Ilah lagi nanti, Al-Ilah lagi. Pit, lu buka. Betul. Asti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo diskusi yang santai, Pit, yang apa berilmu, Pit. Lo open cam dulu, open cam. Biar berdua sama gua open cam. Pengen open cam dulu. Asal usul kata Allah nih. Itu di atasnya itu apa? Di atasnya apa? Mika, waalaikumsalam warahmatullahi. Baca apa? Islami.co. Islami. Butir Embun, waalaikumsalam. Oh. Ada lagi nggak yang lain? Jawabannya jelas tidak. Ada lagi nggak yang lain? Udah Ada ini dong. banyak. Nah, banyak ya. Coba yang lain, coba lagi. Kalau itu gua udah lihat, lu pasti itu juga dibawanya, gitu loh. Itu bukan kami yang bikin. Coba yakin saya. Coba buka. Akang, Iya, impoten apa sih? Aku masih kecil, Akang nggak tahu. Lu sih. kadang-kadang mau ngebohongin nih. Pit, Ya. ada yang nanya di YouTube gua si Asti, Kang, impoten itu apa? Saya masih kecil. Apa sih, Pit? Omnipotent, makanya. Enggak, iya, impoten itu apa? Omnipotent. Iya, tahu itu omnipoten. Ini mah yang nanyanya impoten, coba lu googling impoten apa artinya? Batu Ka'bah. Woi. Pit. Nih, saya googling ini ya, Bang. Bentar ya. Ada surprise nih, bentar. Cepet dong, lama-lama loh. Nih, sabar ya. Nih, wajah tajam Tuhan yang paling sempurna adalah Nur Muhammad. Aku juga masih bocil. Wih, TB masih bocil, guys. Ya, sudah ada sejak sebelum alam ini ada. Ia bersifat kadim lagi azali. Kadim itu apa, Fit? Kadim. Apa kadim? Apa kadim?
Kadim itu kekal sebelum ada di Pasan noise, pasan kenceng banget noise-nya pasan. Mending di mute dulu itu ke YouTube Ya, noise. oke. Ya, Ini ngebahas apa sih ini, OPD ini? ngebahas Muhammad adalah Tuhannya di umat Islam. Ada dari sumber dari Islam. Tunjukkan satu orang Muslim yang menyembah Muhammad, tunjukkan. Ini ada nih sumbernya nih dari Islam. Tunjukkan satu orang Muslim yang menyembah Muhammad, yang menuhankan Nabi Muhammad, tunjukkan. Baginya wadah cahaya Tuhan yang paling sempurna adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sudah ada sejak sebelum alam ini ada. Yang Dia- menciptakan Nur Muhammad siapa? Ya kan bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan Nur Muhammad siapa? Gua tanya. Yang bersih itu ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan Nur Muhammad. Artinya Nur Muhammad ini bukan Allah, itu ciptaan dari Allah. Sama kayak Yesus. Kemanusiaannya. Yesus juga ciptaan, bukan kemanusiaannya, rohnya semuanya. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mata lu, termasuk biji lu, termasuk telinga lu, termasuk hidung lu, itu Allah yang menciptakan semuanya. Wadah tajalli Tuhan yang paling Gua nggak percaya bikinan-bikinan Oten, bikinan STT, gua nggak percaya. Mau lu pakai aplikasi apapun, gua nggak percaya. ini sumbernya dari Islam, Bang. Bodoh amat, mau sumber dari manapun juga, nggak ada satupun orang Muslim di dunia ini yang menyembah atau menuhankan Nabi Muhammad. Titik. Nggak usah lu bahas itu lagi. Ini sumbernya dari Islam, masa Anda tidak Bodoh percaya? amat, mau sumbernya dari Islam, mau dari Kristen, mau dari manapun juga. Yang pasti Islam tidak menuhankan Nabi Muhammad. Fit, nggak usah maksa, Fit. Maksa lu. Menampakkan diri tajalli Allah Subhanahu wa taala pada Tajali apa itu tajali? Hah? Oh, ini saya belajar sufi, Pak. Apa yang belajar sufi dari mana lu? Hah? Dari mana lu belajar sufi? Hah? Dari mana lu? Fit, tanya Gengel siapa Kristen, yang culik? Kristen sedunia, Dari Islam itu. nyembah Yesus nggak? Nyembah. Haji Jasipa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lu mati lagi. Belajar supi, ngaji aja nggak bisa lu, mau supi. Prep. Hah. Sekarang gua tanya, Yesus turun ke dunia membawa ajaran apa? Membawa kasih, wajahan apa tuh? Membawa ajaran kasih. Oke, Keselamatan. sekarang lu buka Matius 21 pasal 12. Ayo buka, baca. Baca keras-keras lu di sini. Baca. Ini kan dia lagi menyucikan Bang bayi Dul, Allah. syukran. Baca dulu, baca. Baca semuanya. Lalu Baca. Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan Oke. disebut rumah doa, tapi kamu Oke, menjadikannya di mana ajaran kasihnya? Ini Tuhan atau Satpol PP ini yang suka mengusir pedagang dan berbalik-balikan meja pedagang. Lu menuhankan Satpol PP selama ini ya? Loh, itu Tuhan, itu kenapa kan apa membersihkan Bukan kejahatan. membersihkan, itu di halaman bait Allah, bukan di dalam bait Allah. Gimana sih lu? Ya kan umat Tuhan Pantas di dijadiin Yohanes 1 pasal 1 pada mulanya preman bersama-sama dengan preman. Itu pantas lu, ternyata Tuhan lu tukang ngusir pedagang lu. Loh, Lu baca iya, Yohanes 1 umat pasal Tuhan 1 dijadiin- pada mulanya adalah preman. Wah, Lo coba aja Anda jualan jualan tempe di tempat apa? Gua mau jualan tempe, mau jualan tahu, mau jualan dodol, mau jualan biji lu di halaman bait di halaman masjid, nggak ada yang bakal ngelarang kalau di halaman. Selama di halaman, kecuali di dalam mengotori tempat beribadah. Bang Kores, maju dulu Bang Kores, gua lagi ngerokok. Udah lu pada mulanya preman bersama-sama dengan Yesus. Katanya Tuhan pakai itu membalikan itu pakai apa? Pit. Yesus membalikan meja-meja itu, Pit.
Pakai tangan kah, pakai kaki atau pakai badan atau Tujuannya misalkan? yang jelas untuk mengembalikan bait Allah. Saya nggak nanya begitu, Dengerin Opit pertanyaan saya. Paket apa Yesus membalikan meja-meja itu loh? Pertanyaannya jelas kan? Pakai apa? Pakai kaki kah, tangan kah, atau hanya omongan atau apa gitu loh? Menurut Anda? Saya nanya kok, kamu balik nanya. Menurut saya, menurut Anda lah. Kan Bible kan kitab Anda, bukan kitab saya. Si Opit kalau lihat muka gua dia gemetaran weh, keringat dingin dia. Padahal gua baik Opit, gua baik, gua bukan malah marah, gua mah itu mah emang gua mah mukanya kayak gini ganteng Pit. Opit ini Protestan Katolik Pit? Prosetan. Oh Protestan. Pendiri Protestan siapa Pit? Dari Martin Luther itu. Martin Luther. Menurut Martin Luther Yesus gimana Pit? Waalaikumsalam. Sapunya ada JMS. Hah? Sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Di mana itu? Martin Luther bicara itu. Ya. Nah, langsung Martin Luther ya yang ngomong ya, yang dikutip oleh beberapa media Kristen, silakan. Ketabok sana si Opit nih. Nah, oke. Kang katingali Kang, katanya di. RT 16 aja mau sok tahu ya. Sebuah keselamatan. Enggak di atasnya dulu Pit. Kalau ini tuh di atasnya apa gitu loh. Linknya apa gitu loh. Bang Kores, Paling- bentar. Bang Kores monitor nggak Bang Kores? Bang Kores. Woi, Bang Kores. Bang alumni teleponin Bang Kores dong bentar. Atasnya linknya apa? Linknya. Gua nanya linknya. Assalamualaikum warahmatullahi Hah? Apa? Assalamualaikum. Biar lebih gampang Oh ini. GPT. Linknya. Kok GPT sih? Hahaha. Nih, seperti hari Ya gini. bentar. Bentar, Kang. Nih, contoh gini nih. Did Martin Luther claimed that Jesus was an adulterer. Ini apa? Nah, gitu tuh. Ini dari Muller, pendeta. Nah, gitu tuh. Dalam bukunya di Table Talks. Apa itu? Did Martin Luther claim that Jesus was an adulterer? Kita terjemahkan, Bit ya. Kita terjemahkan, bentar. Terjemahkan ke Indonesia. Apakah Martin Luther mengklaim bahwa Yesus adalah seorang pezina? Nah, ayo. Ini apa? Muller. Gitu Pit, kalau buka Pit. Dari kekristenan. Kang Iannya digedean Kang. Nah, tadi Anda nanya bilang apa? Wolf Muller tentang Apa? mengatakan Yesus penzina. Iya, betul. Terus Nah, saya Anda. bantah ya, di mana bantahannya? Silakan. Apakah Muller itu ngebantah? Silakan. Ya, Ropoli, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Oi, Kellyon Key, lu nggak lihat si Alda? Gua udah menang 4 kali di roomnya siapa? Di roomnya Superboy. Kata Superboy. Nanti deh malam gua kesana lagi ya, jam 8 ya, jam 8. Bilang Superboy, gua kesana jam 8. Muller sebagai pendeta dan tidak pernah mengatakan adalah seorang pezina. Nah, Tidak menampik. Baca dong. tidak
tidak pernah mengatakan bahwa Yesus adalah seorang. Memang bukan Bob Mueller yang mengatakan itu, Martin Luther yang mengatakan itu. Enggak, tidak pernah nih. Anda jangan ngarang aja. Anda tidak mengerti ilmu linguistik. Martin Luther Waduh, yang Bang. bicara di dalam Table Talks. Mueller itu mengambil dari Talks Table, dari perkataan Martin Luther. Gimana sih lu? Oh, tidak, saya sudah belajar tidak ada bukti. Kristus berdiri untuk pertama kalinya dengan wanita di sumur karena dikatakan tidak seorang pun tahu apa yang dilakukan dengan wanita itu. Yohanes 4:27 tuh. Martin Luther. Wah, hilang dia. Nah, kan kacau kan? Kabur dia kan? Kabur. Lanjut. Pin. Wah, waktu juga yang memisahkan kita. Ikhwani fisabilillah di YouTube. Sampai jumpa setelah Badai Isya ya. Kita bubukin lagi penghujat-penghujat Islam di Superboy. Kita akan perlihatkan ke mereka bagaimana rasanya mempunyai Tuhan yang bongkok dan bervagina. Hahaha. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kang Denny Holland, silakan naik Kang Denny. Tadinya pengen hajar tuh si Opit itu Kang Denny. Nah, perlu kabur dia. Enggak, jadi gini Kang, si Opiti kan sering bawa-bawa narisi-narisi dari link begitu ya, termasuk. Jadi Ya kalian si Aldanya jangan disembunyiin aja. Jangan disembunyiin aja. Kalau gua ada di Superboy, jangan disembunyiin dia gitu. Jangan sama Kores. Jangan Kores penghujat. Jangan gitu. Oke. Jam 8. Sekarang push rank dulu. Kok nggak berani si CP minta maaf ke gua? Nih gua kasih denger ya. Si CP minta maaf ke gua. buka pin. Nih suara siapa nih? Dengerin. Album di YouTube aja lah ya. Si CP yang takut kalau gua narasi, malah dibilang gua yang nggak berani. Ini dengerin nih, mana dia? CP. Radio itu. Ya lu bukan cari aku, Kores. Itu cover atau apa nih? Jadi nggak bisa jam 8. Jadi malam apa bisanya? Ban CP nggak bisa malam ini. Nggak bisa bre. Kalau nggak malam ini kapan bisanya? Penting kau levelnya kau. Christian Fresa sudah berani loh. Mana yang bermoral, mengawini Yesus atau mengawini bidadari? Di mana kalimat situ? Nantilah kita babar-babarannya. Ya. Temanya. Jam 8 ya. Ya udah kalau gitu gua pamit dulu ya. Jam 8 di rumah saya. Ya udah jam 8 malam kapan lu bisanya? Jam Perkawinan hasilnya ditolak oleh Kristen. jam berapa ya? Oh gitu aja. Ya udah besok. Lusa aja ya lusa jam 8 ya. Lusa hari apa itu jatuhnya? Lusa itu tanggal hari Senin. Hari Senin loh. Boleh. Di hari Senin jam 8 ya. Di rumahnya Fed. Malam ya. Iya. Ya, mendekat. Oh ya udah boleh. Ya udah di rumahnya Fed ya. Oke, baik. Gini Kores. Saran saya begini, Bro. Aku gini. Kurang-kurangilah narasi. Aku sudah mengurang-kurangi loh. Gitu loh, kurang-kurangilah narasi pemujatnya gitu. Kata-kata kasarnya itu Zakar Yesus, aduh Tuhan maaf. Nah itu. Aduh Tuhan maaf. Tuhan maaf katanya. Christian Princess minta maaf ke Tuhan, dialog sama Kores. Tuhan maaf Tuhan.
Yang hujatnya Kita Kores ulang. yang mana ya? Nggak tahu. Aku gini, Zakarnya ada. kurang-kurangi lah narasi. Aku sudah mengurang-urangi loh, gitu loh. Kurang-kurangi lah narasi penghujatnya, gitu. Kata-kata kasarnya itu, Zakar Yesus, aduh Tuhan maaf. Ah. Begitu lah. Kurang bisa. Aduh Tuhan maaf Tuhan. Tuhan maaf. Siapa bilang Zakar Yesus? Tuhan maaf gitu. Kel, mana dia? Oh Kel, katanya gue kalah debat sama CP. Kok dia minta maaf sama Tuhan? Gue yang kalah. Kel, kalian, gimana sih? Si Alda. Kalau si Alda itu dia marah-marah karena gua pakein data Tuhannya menggauli ibunya sendiri. Di mana dia ya? Tunggu. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Malam. Silakan Pak. Ini bahas apa nih, Bang? Gak ada bahasan. Mau buka topik silakan. Gua lagi nyari videonya Alda. Tunggu ya. Mau bertanya apa Pak? Tentang apa Pak? Oh iya, boleh bertanya nih, Bang? Boleh, tapi boleh Boleh. ditanya ya Pak ya? Mau ya? Oh iya, Bapak Iya. Protestan Katolik Pak? saya Protestan, Pak. Oke, lanjut. Saya mau nanya nih, Pak. Bentar Pak, sebelum nanya, saya pro bono Pak ya. Lanjut tanya. Oh iya, Pak. Mau nanya, Pak. Ini agama Islam sebenarnya lebih percaya kepada kitab suci Al-Quran atau hadis, Pak? Itu Saya aja, yang Pak. jawab, ini siapa yang mau jawab? Dua-duanya. Jawab lah, masih sopan. Gas. Oke, yang pertama Pak, yang pasti percaya dua-duanya. Tapi dasar dari hadis itu dari Al-Quran Pak. Kalau hadis itu bertentangan dengan Al-Quran, hadis itu tidak benar. Jelas ya Pak? Jawaban saya? Oh, berarti ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, Ada. ya? Kami itu tahu Pak mana hadis sohe, hasan, doib, ada Pak, tahu Pak. Jelas ya Pak. Makanya kalau ada Kristen bawa-bawa hadis, kita lihat dulu buka apa maknanya di situ loh, gitu loh Pak. Tidak langsung Gitu kami ya. bilang ini palsu atau hadis doib atau hasan atau apapun apa. Kita buka dulu Pak. Ya, saya tambahin. Silakan. Tafadhol. Semua hadis tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran ya Pak. Kecuali hadis bikinan dari Kristen, hadis bikinan dari si CP, Christian Pins. Baru bertentangan dengan Al-Quran. Hadis Tapi kata itu Pak semuanya, Jans tadi- bentar Pak. Hadis itu semuanya meriwayatkan atau dituliskan menurut kelakuan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak. Udah. Jadi berarti hadis ini ada tidak bertentangan berarti. Beda yang disampaikan dengan Pak Yans tadi. Yang disampaikan Pak Yan, ada yang bertentangan itu bikinan Kristen, bikinan si CP. Kalau misalkan ada hadis doib, itu parawi atau nasabnya itu tidak ke Sampai. Rasulullah, tidak sampai Pak. Begitu ya Pak ya. Jadi hadis itu bersumber dari Al-Quran. Ya Pak. Jadi kenapa harus ada hadis? Oke, Kenapa gini tidak Pak, ada yang hadis, mudah, ya? biar Bapak mudah berpikir gini Pak. Di dalam negara ini ada undang-undang Pak, betul? Benar Pak. Betul. Di dalam undang itu ada aturan di bawahnya, betul? Betul. Halo? Iya, halo Pak. Halo. Nah, itulah hadis Pak. Aturan yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu Pak. Jelas ya? Dan Berarti gimana Pak? kan sudah dijawab Pak tadi. Berarti Al-Quran disampingkan begitu Pak. Disampingkan di mana? Saya bahasanya tidak disampingkan. Gimana aturan Pak? Kalau aturan itu tidak bertentangan dengan Emang undang-undang. Al-Quran tidak ada di, emang peraturan tidak ada di Al-Quran gitu Pak?
Astagfirullahaladzim. Ini analoginya Pak. Bapak supaya gampang berpikir gitu. Kan Bapak oten. Supaya bisa gampang berpikir Pak. Ada undang-undang nih Pak. Di bawah undang-undang itu aturan Pak. Kalau aturan itu bertentangan dengan undang-undang, aturan itu nggak benar. Betul? Betul Pak, betul. Nah itu. Simpel kok Pak. Ini kita mau bicarakan bukan Al-Quran atau hadis. Supaya Bapak bisa berpikir lebih logik gitu loh. Jelas ya Pak? Maksud saya begini, iya Pak. Maksud saya begini Pak, kan Al-Quran itu kan kitab yang disempurnakan, benar nggak Pak? Al-Quran itu kitab yang menyempurnakan, bukan yang disempurnakan. Bapak gimana sih? Kalau disempurnakan dan menyempurnakan beda Pak. Kitab Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, jelas. Yang terdiri dari kitab-kitab apa saja itu Pak? Nggak ada kitab satu, Al-Quran aja Pak. Ya maksud saya kitab-kitab sebelumnya itu yang dari mana itu Pak? Taurat, Injil, Zabur. Tuh. Nah, berarti kan Pak, sebagian isi Al-Quran itu bersumber dari kitab-kitab itu Pak. Betul. Kok bersumber sih? Oh ya kan, kitab yang menyempurnakan. Dulu kita ada kitab namanya Taurat. Iya, itu ada Disempurnakanlah di Taurat. Kristen Ya, sekarang Pak. ya Taurat disempurnakanlah. Injil disempurnakan, Zabur disempurnakan, jelas Pak. Lalu Pak, saya mau tanya nih, kata sunat, perintah sunat, itu kan tidak ada di Quran tuh Pak. Ini pertanyaannya kemana lagi? Katanya tadi Bapak tentang Al-Quran dan hadis sudah dijawab belum? Iya, tadi Sudah, kan saya mau sekarang saya balik berkaitan nanya gitu, dong. berkaitan. Jangan Bapak yang nanya, sekarang balik nanya. Boleh? Iya, saya Satu aja, Gimana, Pak? satu pertanyaan. Dari dasar apakah Bapak bilang Bible adalah Alkitab? Silakan. gimana Pak? Bible adalah Alkitab di mana Pak? Itu Bapak dapatkan. Ya, itu yang kami pakai sekarang Pak. Iya, Makanya, didapatkan dari lain- mana? Bapak coba jelaskan. Bible kok jadi Alkitab gitu? Dari bahasa apa Alkitab itu Pak? Pusing-pusing Bapak. Maksud pertanyaan Bapak ini gimana nih Pak? Alkitab dari mana gitu Pak? Bapak dari baca Alkitab. Bahasa Alkitab ini dari mana Bapak dapatkan? Sedangkan hanya di Indonesia disebut Alkitab, yang lainnya enggak Pak. Bible, Biblos, Holy Bible. Kok di Indonesia ada Alkitab? Ini dari mana Bapak diambil? Itu kan, itu Pak bahasa daerahnya saja Pak. Bahasa Kalau daerah misalnya- mana Pak? Nah ini kalau pertanyaannya misalnya- dari mana? Dari mana Bapak ambil? Saya pertanyaannya dari mana bahasa Alkitab ini diambil? Kosakata Alkitab ini diambil? Iya, yang saya katakan tadi itu Pak, dari setiap daerah itu punya bahasa masing-masing. Aduh. Jadi Indonesia menganut khususnya agama Kristiani ini, kitabnya ya Alkitab. Gitu Pertanyaan Pak. satu aja Dulu, muter-muter, Pak. Pak. Tentang Al-Quran dulu Pak. Tentang Al-Quran dulu tadi. Sudah dijawab tadi Pak. Untuk Al-Quran dan hadis kan udah dijawab jelas. Analoginya tadi undang-undang ada aturannya di bawah undang-undang kan itu Pak. Maksud Jelas saya ya? Pak, begini Pak. Nah bukan, sekarang bukan. pertanyaannya bahasa Alkitab yang Bapak bawa barusan itu diambil dari mana? Dari Indonesia, bahasa Indonesianya apa Alkitab Pak? Alkitab ini adalah kosakata yang diambil dari Yunani, misalkan contoh. Alkitab ini diambil dari Yahudi gitu atau Ibrani. Dari mana Pak Alkitab ini? Atau diserap oleh bahasa Indonesia ini di mana? Menurut Bapak dari mana Pak? Nah, kok nanya lagi? Bapak bilang Alkitab, kalau saya bisa jawab Pak. Lah kan saya udah jawab Pak. Alkitab itu, ya itu tadi seluruh kitab yang dari orang-orang Yahudi yang terdapat di dalam Alkitab itu Pak. Kitab-kitab Musa. Ya, kitab saya dikit masuk ya, saya dikit masuk. Lanjutkan. Yesus berfirman dalam bahasa apa, Pak? Gimana Pak? Yesus berfirman dalam bahasa apa? Bahasa yang kita mengerti Pak. Apa bahasanya?
Ya kalau saya bahasa Indonesia, Yesus oke. berbicara kepada saya bahasa Oke. Indonesia, Pak. Tunjukkan satu ayat di dalam Bible Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia. Ya itu kan Pak, daerah kita beda-beda Pak. Kalau Yesus di Yahudi dia pakai bahasa Yahudi. Kalau dia Tunjukkan satu Jawa, ayat pakai bahasa Yesus Jawa. berfirman dalam bahasa Indonesia. Tunjukkan satu Coba ayat tunjuk. aja. Ya coba tunjukkan saya sekarang Pak. Kok balik? Nah, saya justru nanya ke Anda, kan kata Anda Yesus pernah berfirman dalam bahasa Indonesia. Tunjukkan satu ayat. Di ayat keberapa di Bible? Saya kan Yesus bilang bahasa berfirman. yang dimengerti Pak. Bahasa yang dimengerti. Paham nggak sih Pak? Paham? Paham. Pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Lalu kalau dia berfirman dengan bahasa Indonesia kenapa Pak? Ya. Oh, saya bakal murtad Pak kalau ada Pak. Begini Pak. Jangan Yesus begini, jangan begini. Jelasin, pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Ayo. Muhammad pernah nggak Pak berfirman dengan bahasa Arab Pak? Pernah nggak Pak? Muhammad berfirman, Muhammad gak pernah berfirman Pak. Nabi Muhammad itu menerima firman, bukan berfirman. Nabi Nah, Muhammad Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman dari Allah Subhanahu Wa Taala dan disampaikan Nah. kepada seluruh umat. Nah, sekarang saya tanya, pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia? Saya bilang dengan bahasa yang mudah dimengerti Pak. Nah, Anda kan orang Indonesia, pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Anda? Ya firman yang saya baca itu ya Yesus sedang berfirman Pak yang dalam Alkitab Pak. Oh, itu firman langsung dari Yesus dalam Alkitab, dalam Bible itu, dalam Alkitab itu. Ya kan ada transkripnya itu Pak. Terus ada Artinya bahasa. Yesus tidak pernah berfirman dalam bahasa Indonesia, betul nggak? Ah betul. Kalau betul kenapa Pak? Nah, ya udah. Berarti bahasa Indonesia ini bukan firman dari Yesus, tapi firman dari LAI. Ya, kalau dari LAI emang kenapa Pak? Nggak apa-apa, terserah Anda. Emang kenapa? Nah ya sudah maksud saya begitu sekarang Pak. sekarang gini, LAI itu mendapat langsung firman dari Yesus nggak? Pak sama seperti Oh. saya memasak Pak. Apa saya langsung kasih ke Bapak masakan mentah Pak? Nggak mau Saya saya, itu bukan mau masak. nggak mau Ya. Pak, saya dapat masakan Ya, dari tentu- Anda. Karena tentu apa? Karena masakan tentu yang berarti dikasih Bapak oleh harus Anda, mengerti. karena Bapak masakan harus mengerti yang dikasih bahasa oleh apa Anda itu yang daging babi. cocok dipahami. Saya haram makan Begitu, daging Pak. babi Pak. Saya nggak mau nerima masakan dari Anda. Ini bukan tentang itu Pak. Maksud saya begini Pak. Ini tentang pengolahan. Bapak apakah langsung bisa makan mentah-mentah beras? Enggak kan? Atau Ya, enggak. makanan bahan yang mentah? Ya enggak. Tentu harus disajikan dulu dengan bahasa yang Bapak mengerti. Kok masakan disajikan dengan bahasa yang mengerti? Masakan itu Bapak- disajikan dengan masakan yang diracik oleh orang-orang yang paham tentang masak itu, Pak. Itu maksud saya Pak. Makanya Bapak Nah, tidak Bapak bisa- jangan balepotan kalau ngomong, Pak. Kalau ngomong sama saya, Pak. Saya dosen STT, Pak. Saya dosen STT. Saya mantan Jangan pastor ngaku-ngaku, yang dipecat Pak. oleh Patikan karena dianggap dipitnah telah menghamili ngaku-ngaku, Pak. 100 biarawati, Jangan Pak. ngaku-ngaku. Hati-hati, Pak. Saya mantan pastor yang dipecat oleh Patikan. Saya dipitnah telah menghamili 100 biarawati, Pak. Hati-hati sama saya, Pak. Ya, lanjut lagi Bang Yan. Nggak nyampe ini otaknya kayaknya. Ya sudahlah, Pak. Alkitab itu bahasa lain dari Al-Quran, Pak. Makanya saya nanya, dari mana Bapak bisa Pak, ngambil jangan Alkitab? ngaku-ngaku Pak. Kenapa ngaku-ngaku? Bapak boleh kalau Sumber saya ngaku. Al-Quran saja dari kitab yang disebutkan Bapak ini tadi Bapak. Oke, bilang. oke. Dari Injil. Sekarang kalau saya ngaku-ngaku, saya bisa ngebuktikan pengakuan saya, Pak. Tapi bagaimana Anda mengatakan bahwa saya mengaku-ngaku? Silakan. Buktikan saya Kan mengaku-ngaku saya dari mana? tanya tadi Pak. Saya bertanya sama Al-Quran Anda. ini, Saya bertanya Nah. sama Anda, bagaimana Ya, ya. perkataan Anda bahwa saya ngaku-ngaku bahwa Alkitab adalah. Sekarang saya tanya Pak. Silakan buktikan. Jangan bertanya, buktikan dulu Pak. Jangan kemana-mana. Iya, saya buktikan buktikan. bahwa Saya saya buktikan. buktikan silakan. Begini, Pak. Saya Begini, Pak. mengaku. Bentar. Saya sebentar. Bentar, Pak. Dengerin. Buktikan saya Al-Quran ngaku-ngaku adalah bahwa. kitab yang menyempurnakan. Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan. Betul enggak Pak?
Gak usah ke situ, coba buktikan bahwa kitab mana Anda yang mengakui disempurnakan bahwa ya? saya dengerin baik-baik. Pertanyaan saya ke Anda menyebutkan bahwa saya mengaku-ngaku bahwa Alkitab adalah dari bahasa Al-Quran. Itu dulu. Siap, bangun. Pengakuannya itu, pengakuan saya ngaku-ngaku itu, coba buktikan gitu. Nanti saya ngebuktikan bahwa omongan Anda itu salah. Silakan. Quran bersumber dari mana, Pak? Silahkan Anda buktikan, jangan Loh. bertanya lagi. Saya buktikan kan dengan penjelasan Bapak. Lah, kok penjelasan saya? Oh iya, kan Bapak yang Bagaimana Anda mengadopsi mendalilkan? Quran. Anda harus membuktikan. Saya misalkan Alkitab adalah bahasa dari Al-Quran. Selain kata dari Al-Quran, itu Alkitab. Saya bisa membuktikan hal itu. Adalah kitab yang menyempurnakan. Kitab-kitab apa yang Saya disempurnakan? menyatakan bahwa Alkitab adalah kata lain dari Al-Quran. Itu perkataan saya, dengerin. Itu bahasa Bapak- Arab, Pak. Kalau Bapak di Indonesia, pasti bukan Al-Quran bahasanya sebenarnya. Kata Allah lah dulu, Pak. Jangan kemana-mana kata Allah dulu. dalam bahasa Anda Latin? ini ngerti nggak apa yang saya tanya? Saya bisa membuktikan Alkitab adalah kata lain dari Al-Quran. Itu menurut saya. Coba Tak, dengerin buktikan, dulu, Pak, buktikan. dengerin dulu. Silakan buktikan, silakan. Dengerin dulu ya. Baik-baik. Terus Anda langsung menuduh saya mengada-ngada atau mengaku-ngaku Alkitab adalah dari bahasa Al-Quran. Nah, Anda mengatakan itu, tolong buktikan kalau saya mengada-ngada gitu loh. Lah, kan saya udah tanya tadi, Pak. Itu Kian Santang itu tadi udah jawab. Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Jabur. Iya Pak, kan? Bapak balik Injil. lagi ke belakang, capek Pak, kita Pak. Iya, itu makanya Bapak saya coba bilang, buktikan Pak. saja, Bapak buktikan saja. Saya tetap dalam, kalau diskusi ini Pak, saya fokus pada satu Pak. Saya orangnya harus membuktikan, dalil itu harus dibuktikan. Bapak mengatakan bahwa saya mengaku-ngaku Al-Quran, Alkitab adalah bahasa dari Al-Quran, kata lain dari Al-Quran. Mengada-ngada atau mengaku-ngaku, di mana pengakuan saya itu salah Pak? Iya, Pak, karena Alkitab bukan Al-Quran, Pak. Bapak tadi mengatakan Alkitab itu adalah Bahasa Al-Quran. lain dari Al-Quran. Iya, Al-Quran itu kan bahasa di Arab itu, Pak. Kalau Alkitab Bapak dari datang mana? ke Jawa, Alkitab dari mana? Bahasa mana? Pak, itu bahasa Alkitab Indonesia bahasa yang dari mana? sudah- Alkitab dari bahasa mana? Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh LAI. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, la haula wala quwata, betul ya Oten nih. Alkitab ini bahasa Aduh. dari mana, Pak? Saya nanya Alkitab itu bahasa Indonesia, Pak. bahasa Indonesia dari mana? Congormu. Lah, bahasanya tinggal Bapak baca aja Alkitab. Alkitab ini bahasa dari Arab, Pak. Kata Pak. lain dari Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fi. Iya, Bapak kalau di Arab Nah, mungkin itu bisa tuh sebut buktikan, bukan atau dari Arab. Al-Quran. Saya, Tapi kalau Bapak sampai kami ke orang Indonesia- Muslim di sini, kami orang Muslim di sini, sholat itu pakai bahasa Arab, Pak. Yang Iya, diajarkan makanya saya Rasulullah bilang, Subhanahu wa Pak, berarti taala. Bapak bukan orang Indonesia, Pak. Diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami untuk dibacakan ini. Iya, Itu aturannya, berarti Pak. Bapak Sudah bukan ada orang aturannya. Indonesia. Pertanyaannya, kami orang Indonesia, sholat aja berbahasa itu. Bapak saya nanya, Nah, Yesus. berarti Bapak bukan orang Indonesia, Pak. Kata siapa? Bapak bukan orang Indonesia. Kalau saya kena Ya hukum iya, Indonesia, Pak. kalau Bapak kena sampai orang di Indonesia, hukum Indonesia enggak? Sekarang Bapak pakai pertanyaannya, bahasa Indonesia. pertanyaan yang mendasar, Alkitab ini bahasa dari mana, Pak? Kan udah saya bilang, Pak. Alkitab ini itu bahasa dari mana? Bapak bisa membuktikan Indonesia, bahwa Pak. Alkitab itu bahasa Indonesia, Pak? Indonesia yang sudah Dip. diterjemahkan oleh LAI. Bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan oleh Ali. Oke, Iya. terjemahannya apa Alkitab ini? Itulah saya bilang tadi, Pak. Iya, oleh LAI diterjemahkan apa, Pak? Diterjemahkan apa Alkitab ini? Oleh LAI. Iya, bahasa-bahasa sebelumnya, Pak. Apa Alkitab ini yang diterjemahkan oleh LAI? Aduh, Bapak mutar-mutar ya, nggak paham ya, Pak. ya. Bapak yang muter-muter. Kasihan, Saya Pak. pertanyaannya simpel Saya kok, Pak. kasihan. Bapak Saya bisa pikir Bapak paham, Pak. Saya kasihan sama otak Anda. Coba Otak Pak, Anda nyelip gitu loh. siapa ini Pak Alale? Alkitab itu artinya apa, Pak?
Udah Pak, saya pusing dengan perkataan Bapak yang muter-muter. Enggak, saya tanya Pak, Alkitab itu artinya apa Pak? Ya, ya kasih Saya paham sudah kita Pak. sampaikan. Kasih paham kita di sini Pak. Alkitab itu artinya apa Pak? Apa Pak artinya Alkitab Pak? Jangan di mute Pak, buka mute-nya Pak. Alkitab itu apa artinya Pak? Kasihan Halo. Kang, udah Alale. nyampe otaknya Kang, nyelip Kang. Alale, kita baik-baik diskusinya Alale. Sebelum saya sholat, Alkitab itu artinya apa bro? Halo. Kang azan dulu Kang, saya maghriban dulu Kang. Ya, Kang. ya. Alale. Halo Alale. Apa Alale Alkitab itu artinya? Jalan lurus, Islam apa Kristen? Adri, Islam apa Kristen? Saya Kristen Bang. Adri Kristen ya? Iya. Bang jalan lurus, Islam apa Kristen? Kristen. Oh Kristen, baik. Ya sore, saya mau maghrib dulu nih. Siapa yang mau nanggapi nih? Bang Jibril monitor nggak? Biar gantian dulu Bang Jibril. Bang Jib. Ya, maaf benar Allah dengan segala firman. Bang Kores, monitor nggak Bang Kores? Masih maghrib. Bang, kalau bisa jangan ada suara feedback di belakang ya Bang, noise Bang. Ini live YouTube juga ya Bang. Kalau bisa ya. Bang di mute dulu Bang kalau noise ya Bang. Nanti dilanjut kalau nggak ada suara azan di belakang ya Bang. Tolong di mute dulu Bang. Bang jalan lurus, di mute dulu Bang. Nah gitu, bagus. Nah bagus. Kita gantian dulu, nunggu narasumber. Pak Hasan nanti gantian dulu ya Pak Hasan ya, sama muslim yang lainnya Pak Hasan. Ya Bang Jibril, udah monitor belum Bang Jibril? Siap, Kang. Mangga. Siap Pak Hasan, sehat selalu ya Pak Hasan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin Bang Jibril masih sholat ya. Pak Jalan Lurus sama Pak Andri mau bahas apa nih kita nih? Mau bikin tema apa nih Pak? Pak Jalan Lurus, dibuka mute-nya Pak. Nah ini ada Bang Erik. Bang Erik monitor nggak Bang Erik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tolong di ini dulu ya, di handle dulu. Kita mau maghrib dulu boleh? Bang Erik? Monggo. Ya, Pak Jalan Lurus, ale. Andri, silakan dibuka mute-nya. Silakan Anda diskusi. Silakan dibuka mute-nya Bang Andri. Dibuka mute-nya. Nah, silakan diskusi sama Bang Erik. Kita mau maghrib dulu, nanti kita lanjut. Ada Bang Kores, ada Bang Jibril juga. Kalau mungkin si ini sih Bang Hos. Atau Bang Erik bertanya dulu aja ke Kristen. Iya. Silakan, Bang biar Jalan- ngalir. Bang ini mungkin. Kalau aku ini aja. Aku di bawah aja Bang. Oh, nggak apa-apa, di atas sambil belajar Bang. Iya, memang. Siapa tahu Anda tercerahkan, siapa tahu yang tadinya Anda tidak paham dengan Bible, setelah berdiskusi, setelah perdebatan ini Anda paham dengan isi kitab Anda sendiri gitu Bang. Oke Bang. Iya, niat kita di sini memberikan pencerahan, edukasi gitu dari kedua sisi kitab Bang. Karena yang namanya manusia dikasih akal, diberi akal. Nah, lalu Tuhan memberikan ilmu. Nah, ilmu itu harus kita pelajari Bang. Jangan ilmu itu dibiarkan begitu saja. Nah, ilmu itu yang nanti kelak akan menjadi tuntunan kepada anak cucu kita kelak gitu Bang, kalau kita ajarkan kepada mereka. Kalau kita acuh dengan perkara ilmu, wah, seumur hidup kita akan menjadi bodoh dan tolol Bang. Iya benar juga.
Ya, Wah, kalau kita juga cuma pegang ilmu, tapi kalau kita tidak beriman kan sama-sama saja. iya ilmu dulu baru iman bang. Iya, benar. Ya. Ilmu dulu kan baru iman. Tapi kalau iman juga kita tinggalkan berarti sama aja. Kita kan jadi angku kan ke belakangan. Iya makanya didahulukan itu akal, ilmu, baru terakhir itu iman bang. Iya, benar. Seperti itu bang. Benar. Kalau kita bang. Ya silakan bang bertanya atau mau ditanya. Kalau aku belum ada untuk mau bertanya karena aku juga belum tahu kalau ini bang. Soalnya saya juga kan baru belajar. Ya, oke. Sejauh mana abang memahami kitab suci Anda dan sejauh mana Anda mengenal Yesus? Ya, kalau menurut saya sih memang sejak aku lahir itu memang sudah tahu. Berarti informasi itu dapatnya dari kedua orang tua ya? Enggak, saya belajar juga, belajar di Alkitab. Belajar. Anda dapat nggak menemukan satu data aja Yesus itu Tuhan? Kalau waktu Anda masih belajar. Iya. Iya. Kalau menurut pelajaran saya ya di agama Advent, Yesus itu dia adalah sebagai utusan. Oh, abang Advent. Iya. Sama kita bang. Abang nggak makan babi, kita juga nggak. Ya, tapi Anda hanya percaya mentok kepada Yesus yang diutus kepada Bani Israel, tidak mengimani Nabi yang selanjutnya itu datang untuk seluruh alam semesta. Tapi itu masalahnya. Juga sebelakunya dia itu kan memang benar. Bisa juga dikatakan sebagai nabi, bisa juga dikatakan sebagai guru. Rabi itu kan nabi, sama. Iya. Dan dia adalah nabi yang hidup. Ya. Iya kan? Firman yang disampaikannya itu memang hidup bang. Iya. Nah masalahnya kan tadi saya katakan Anda ini hanya mentok di mana Yesus itu datang diutus hanya kepada Bani Israel, tidak mengimani apa yang dikabarkan oleh Yesus. Ada bahwasanya ada seorang utusan ataupun seorang penolong yang dimana dia mampu membimbing seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini untuk meninggalkan ajaran-ajaran yang sesat. Artinya dia mengajak manusia untuk bertobat kepada Tuhan yang benar. Iya, benar itu bang. Ya, terus kenapa Anda nggak beriman kepada Nabi Muhammad? Kalau menurut saya sih, itu menurut yang ada di Bible, di Alkitabnya kita kan, Nabi Muhammad itu kan tidak ada tertulis dalam Alkitabnya kita bang. Sebenarnya tanpa Anda sadari, kitab Anda itu juga membongkar isi daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW terkait dengan Kejadian 49 nomor 10, Matius 21 nomor 43 tentang perihal kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan tidak akan beranjak dari tangan Yehuda sampai dia datang yang berhak atasnya. Tidak akan beranjak dari Yehuda. Berarti kerajaan Allah ini bakal beranjak dari Yehuda, kerajaan Tuhan, sampai dia datang yang berhak atasnya, barulah beranjak dari tangan Yehuda, dari keturunan Bani Israel. Dan kami mengaminkan itu. Kami percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ataupun menjadikan nabi-nabi dari kalangan Ishak dan Yakub sampai ke Yesus atau Nabi Isa alaihi salam. Kami percaya itu. Dan banyak ayat di dalam Al-Quran itu menerangkan tentang Bani Israel. Contoh di surah Al-Ankabut ayat ke-27 diterangkan bahwasanya
nabi-nabi yang datang dari Bani Israel itu adalah dari kalangan Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub sampai ke baginda Yesus alaihi salam. Nah, lalu dari garis Ismail siapa? Siapa dari garis Ismail, Bang? Nabi Allah Muhammad SAW. Oke, saya tadi sudah membacakan Kejadian 49 nomor 10. Saya langsung ke Matius 21 nomor 43. Apa yang dikatakan di situ? Tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan ke bangsa yang lain. Yesus juga meminta kepada Bapa, Yohanes 16 nomor 14, agar diturunkan seorang penolong. Yohanes 16 nomor 12 sampai 14. Akan datang roh kebenaran. Yohanes 16 nomor 7. Dia tidak akan datang sebelum aku terangkat ke langit. Syaratnya kalau aku sudah tidak ada di permukaan bumi ini, dia tidak akan datang. Berarti Yesus terangkat dulu ke langit, baru dia datang. Abang meyakini itu, Bang? Ya, bagaimana, Bang? Di Yohanes 14, data nomor 16. Yesus meminta kepada Bapa agar didatangkan seorang penolong. Seorang penolong. Di kitab berapa itu? Iya. Ayatnya yang Yohanes berapa? 14. Yohanes 14 nomor 16. Ayat 16. Yohanes kita ini kan, Bang, baru belajar ya, jadi bukan untuk mau dikatakan ini ya, kita juga kan ya orang ya boleh dikatakan ya masih baru belajar lah, Bang, tahap belajar. Ya nggak apa-apa, Bang, kita sama-sama belajar, Bang, di sini. Iya, mungkin kan ada pemahaman, maksudnya begini, Abang juga kan mungkin ada yang mengerti kan di dalam Alkitabnya kita kan, kalau apa yang Abang sampaikan itu saya terima dengan baik, karena itu adalah mungkin itu adalah bukan kemungkinan, tapi itu memang benar, iya kan? Iya, Bang, lanjut, Bang. Ya, data itu saya ambil dari pernyataan Yesus sendiri di Matius 21 nomor 43. Tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada ke bangsa lain. Saya Yohanes berapa kata tadi, Abang? 14, 16. 14 sampai dengan Yohanes 14 ayat 16, Bang.
Yohanes 14 ayatnya yang ke lagi 12 Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia Seorang penolong yang lain. selama-lamanya. Ya. Orang yang memberikan keselamatan itu disebut orang penolong atau gimana, Bang? Iya, benar. Ya, orang yang memberikan keselamatan berarti dia disebut orang penolong ya, sebagai penolong ya. Iya. Yesus di zamannya pernah berarti dia melakukan yang namanya pertolongan kepada Bani Israel ya, makanya dia dikatakan juru selamat. Iya. Nah, di situ Yesus menubuatkan dan dia akan meminta kepada Bapa seorang juru selamat yang lain. Betul tidak? Di ayat yang keberapa itu? Yang tadi? Iya, seorang penolong yang lain. Jika 15. Coba ulangi Bang, coba dibaca keras. Di ayat yang ke 16 itu ya. Ya, supaya teman-teman di bawah mendengar Bang. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau itu kan harus baca seluruhnya sebenarnya. Ya, tapi walaupun dibaca keseluruhan itu tidak akan menghilangkan teks ayat tersebut Bang. Tidak akan mengelunturkan, menggugurkan ayat tersebut. Dunia tidak dapat menerima. Nah itu. Ya, memang dunia tidak dapat menerima Bang. Semua para pengajar, semua para nabi banyak yang menolak mereka. Iya, memang benar. Kalau apa itu kan ya memang benar. Iya. Lalu dikatakan oleh Yesus di Matius 21 nomor 43 tadi ada nggak kaitannya Bang? Di Matius tongkat kerajaan Allah Matius 21 43. Matius 21 21:43 Bang. Ini 41, 42. Iya, sebab itu Aku berkata kepadamu, tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Iya. Bangsa yang mana itu Bang? Menurut Abang? Berarti dia akan merujuk ke bangsa Israel itu Bang. Ya, itu tongkat itu sudah berada di dalam genggaman bangsa Israel. Itu yang megang itu Yesus Bang, tongkat kerajaan itu Bang. Kenapa kembali lagi ke Israel? Lo kan seperti itu kan Bang, dia merujuk ke situ. Iya, Yesus kan itu berbicara, menyampaikan firman Tuhan itu di tengah-tengah Bani Israel.
di depan murid-muridnya. Murid-muridnya itu kan orang Yahudi bang, orang Israel kan. Ya, tongkat kerajaan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah dari kerajaan itu. Sudah diambil dari Israel bang. Kenapa harus dikembalikan lagi pada Israel? Beginilah bang. Berarti mungkin kita kan ini juga kan baru belajar ya bang. Saya minta maaf banyak ya. Memang iya, saya nggak apa-apa bang. Berarti masih ada keliru yang saya harus, makanya saya akan kembali lagi untuk belajar dari awal ulang. Karena kan nggak masalah kalau kita akan, kalau diberitahukan itu barang yang benar, barang yang baik, nggak perlu kita harus bantah membantah kan. Nah, setuju kan bang? Iya. Artinya ini memang tidak pernah dikaji bang dalam lingkungan kekristenan. Memang nggak pernah dikaji bang. Nah, kalau ingin ya dalam hal ini ayat-ayat tersebut itu memang nggak pernah dikaji oleh para pendeta dan para jemaat, nggak pernah dikaji bang. Nggak pernah nih. Nah, kalau menurut saya ya bang, saya nggak mau sebut nama orang-orangnya. Saya saja secara pribadi lah, iya kan? Saya sendiri lah. Berarti kita ini belum pernah itu, iya kan bang? Kalau untuk merujuk ke orang-orang banyak itu kan akan beda lagi bang. Karena iya, kan, artinya abang sendiri aja baru paham ada data seperti ini gitu. Berarti selama ini semasa abang hidup tidak pernah mendengarkan hal ini yang dibacakan oleh para pendeta, nggak pernah. Jadi memang jarang ataupun nggak pernah sama sekali memang untuk dibahas. iya. Karena ini nggak ada pentingnya gitu. Karena sudah termakan doktrin tentang ketuhanan Yesus. Jadi hal-hal seperti ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita dari Advent itu tidak memegang kepada doktrin, tidak memegang kepada ini, tidak. Karena Advent itu contoh saja bang, sudah lama kan abang kan apa di room kan atau di komal-komal kan atau ikut-ikut debat, abang kan sudah lama. Berarti abang kan sudah dikatakanlah sudah di atas daripada kita kan, sudah berpengalaman banyak. Tapi Advent lain contoh Bu Darni sama Ginting asumsi, mereka menyatakan Yesus itu Tuhan. Kenapa Anda kok menjadi apa ini? Jadi saksi Yehova ya? Atau bukan Unitarian? Kalau menurut ini kan, apabila ketika kita mau belajar tentang Alkitab atau tentang Yesus, kita belajar sendiri saja di Alkitab kan kita bisa tahu juga. Oh nggak bisa bang, harus ada penuntun. Yang namanya kitab suci itu nggak bisa kita pahami sendiri bang. Harus ada pakar atau ahli yang mengajarkan kita, yang menuntun kita. Nggak bisa kita pahami sendiri. Ya, jadi maka daripada itulah, setelah orang membaca Bible, setelah sekian banyak orang membaca Bible dan mereka memahami sendiri, akhirnya timbul ratusan bahkan ribuan denom bang, karena berpemahaman masing-masing. Tidak ada yang namanya tuntunan dari pakar atau ahli gitu. Itu permasalahannya. Itulah yang membuktikan. Ada sudah ya, abang tadi sudah menjelaskan. Ya, kami berterima kasih. Anda membaca sendiri dan memahami sendiri, belajar sendiri. Ya, jadi hal seperti itulah yang membuat Kristen itu denomnya sampai ribuan, bang. Berbeda sama kami umat Islam, Al-Quran dan hadis itu haruslah dengan tuntunan daripada para ulama-ulama yang paham akan ilmu itu. Kalau
keluar dari saya bang, itu kan menurut keimanannya abang, ya kan, nggak masalah. Karena kan saudaranya kita kan, keluarganya kita juga kan beda-beda, ada beda-beda agama juga. Dan macam kakak saya juga kan ada muslim. Kita kan mengkaji ayat ini kan bukan iman bang, bukan kita pakai iman. Kalau kita berada di luar, di dalam diskusi seperti ini, kita nggak boleh pakai iman dulu bang. Kalau pakai imannya nggak usah sini kita nongkrongnya gitu. Kita nongkrong di warkop agam, ya kan? Kita minum kopi, makan Indomie Bangladesh. Udah kita ngobrol yang lain. Karena masing-masing kita sudah beriman. Yang kita kaji kan ayat suci, bang, kitab suci. Iya benar. Dengan pola pikir kita, dengan akal kita. Yang kita cari itu adalah kebenaran. Karena tentunya kalau diskusi ini pasti ada satu yang berbeda. Makanya harus diskusikan. Pasti ada satu yang salah, makanya harus didiskusikan. Harus mencari titik terangnya, titik kebenarannya supaya menjadi sama. Itulah bang gunanya kita berdiskusi. Memang enak bang kalau diskusinya kayak begini bang, enak. Saya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang Irwin. Lanjut. Saya senang dengan diskusi. Iya, makanya tadi saya bertanya pertama di awal, kenapa anda menyangkal Nabi Muhammad datang itu untuk seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Nah ternyata setelah kita cari tahu, terdeteksilah keberadaan ataupun nubuatan tentang baginda Nabi Muhammad SAW dalam kitab anda sendiri. Tapi kalau dia bang, karena begini bang, dia harus tulis karena begini, ya dasarnya begini bang, dasarnya, ya sebentar bang, dasarnya begini. Menurut data di Kejadian 12 nomor 3 atau ayat 3, Tuhannya Abraham ini berkata kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini bukan hanya terkait kepada Abraham saja. Ini kan menceritakan tentang hal yang terjadi setelah Abraham tiada sampai sekarang ini. Nah, Tuhan berpesan kepada Abraham, suatu saat nanti akan ada manusia, segolongan manusia yang memberkati engkau. Aku akan memberkati mereka. Dan ada golongan yang mengutuk, menghina, menghujat dirimu dan seluruh keturunanmu. Aku akan mengazab mereka, aku akan mengutuk mereka juga. Itu kata Tuhannya Abraham. Nah, Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam ini memiliki 2 orang putra, di mana keduanya dijanjikan oleh Tuhan akan dijadikan bangsa yang besar. Yang pertama terbukti di mana? Kepada kaum Bani Israel, terbukti. Lalu yang kedua kepada Bani Ismail. Siapakah? Bani mana itu? Ternyata Bani Arab bang. Kejadian 17 nomor 20 diterangkan di situ bahwasanya Nabi Ismail ini keturunannya kelak akan menjadi 12 raja. Bang Erik izin, bagi teman-teman yang belum menyaksikan prosesi syahadatnya tadi pemuda asal Nias ya, pemuda asal Nias, silahkan tonton di channel YouTube